Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ayu Fatima Azahra. Saya Debbie Siti Nurjanah. Saya Dika Maulana Alifian. Saya Muhammad Angga. Saya Merna Putri Jayanti. Tanggal mulai sampai akhir jabatan terjadi pada tanggal 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Latar belakang dari Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang pertama ada konflik internal. Itu Indonesia menghadapi konflik internal antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Konflik ini mencakup perbedaan pandangan tentang bentuk negara yang akan diadopsi, yaitu negara sekuler atau negara berlandaskan syariah Islam. Yang kedua, perundingan Linggarjati. Pada tahun 1947 terjadi perundingan Linggarjati antara pemerintah Belanda dan Republik Indonesia. Hasil perundingan ini adalah kesepakatan untuk membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dianggap sebagai wujud nyata dari implementasi kesepakatan Linggarjati. Lalu selanjutnya, latar belakang dibentuknya Kabinet Ali Sastroamidjojo ini adanya upaya versi moderat. Kabinet ini dibentuk di bawah kepemimpinan Ali Sastroamidjojo, seorang politikus moderat yang diharapkan dapat mengedepankan pendekatan rekonsiliasi dan meredakan ketegangan antara kelompok nasionalis dan Islam. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk mencapai persatuan dan stabilitas dalam negara yang masih dalam proses membangun. Lalu, yang keempat, peran internasional. Faktor internasional juga memengaruhi pembentukan kabinet ini. Terdapat tekanan dari pihak asing, terutama Amerika Serikat, untuk mencapai solusi damai dalam konflik Indonesia-Belanda yang mengarah pada pembentukan kabinet ini. Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I: menyelesaikan pertikaian politik, melaksanakan politik bebas aktif, mengusahakan kembalinya Irian Barat dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia secepatnya, mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, mengubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Uni Statut menjadi hubungan internasional biasa, mengatur hubungan antara pusat dan daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan program-program pembangkitan ekonomi, sosial, dan budaya. Prestasi Kabinet Ali Sastroamidjojo I: persiapan pemilu berhasil rampung di masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo. Pemilu direncanakan akan dilakukan pada tanggal 29 September 1955. 2. Membaiknya hubungan dengan Cina. Terdapat sebuah sistem ekonomi baru bernama Alibaba. Sistem ekonomi ini adalah kerjasama antara perusahaan pribumi dengan pengusaha Tionghoa. 3. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika KAA. Ini adalah prestasi gemilang dari Kabinet Ali Sastroamidjojo. Mungkin pernah dengar nama Soekarno sebagai penyelenggaraan KAA, tapi sebenarnya Ali Sastroamidjojo sangat berperan dalam konferensi besar ini. Perang dingin yang semakin terasa di Asia membuat Ali Sastroamidjojo berkeinginan untuk melakukan konferensi. Ali Sastroamidjojo bertanggung jawab melakukan persiapan KAA dan juga pengiriman undangan kepada negara-negara Asia Afrika. Jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini hanya bertahan selama 2 tahun saja. Walaupun berhasil membuat prestasi gemilang, pada akhirnya Ali harus mengembalikan mandat pada Presiden Soekarno. Alasan utamanya adalah karena adanya mosi tidak percaya dari Masyumi. Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I ini. Yang pertama, konflik antara PNI dan NU.
Konflik yang terjadi antara PNI dan NU membuat NU menarik dukungannya dan juga menterinya dari kabinet. 2. Pemberontakan DITII Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Karto Suwirjo. Pemberontakan ini menyebar hingga ke Aceh, Sulawesi Selatan, dan juga Jawa Tengah yang mengemukakan berbagai masalah. Ketiga, konflik internal antara kabinet dan TNI AD. Terdapat anggapan bahwa partai melakukan intervensi politik NC kepada Angkatan Darat yang merupakan lanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Ketika para perwira Angkatan Darat melakukan demonstrasi di Istana Negara. Masalah ini terjadi di era Kabinet Tuilopo. Kabinet Ali Sastro Amijojo I rupanya tidak mampu mengatasi permasalahan ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan nama, tempat maupun tanggal. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.